Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuh Khairun Nasirin. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Dalam video kali ini saya akan mereview artikel tentang konsep penciptaan bumi dalam Al-Quran oleh Mercy Hendra dari Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Yang mana dalam artikel ini sendiri, Mercy mengemukakan bahwa kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penciptaan bumi dalam Al-Quran, terlebih khususnya mengkaji dari surat Al-Anbiya ayat 30. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, konsep penciptaan bumi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada abad ke-20 terdapat beberapa konsep penciptaan bumi yang dikemukakan oleh para ahli astronomi, yaitu yang dimulai dari pemikiran yang bersifat spekulatif yang mengembangkan gagasan bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bersifat kuantitatif. Sedangkan Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 30 telah lama menginformasikan tentang penciptaan bumi. Ayat inilah yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini, karena ayat ini menggambarkan sejumlah fakta yang telah dibuktikan dengan sains dan teknologi tentang adanya ledakan yang memisahkan langit dan bumi. Selanjutnya, ayat ini dihubungkan dengan teori Big Bang karena terdapat kemiripan antara ayat Al-Quran dengan teori Big Bang tersebut. Penelitian ini hanya membahas bagaimana penafsiran Hamka terhadap surat Al-Anbiya ayat 30 dan bagaimana relevansi penafsirannya dengan teori Big Bang. Hamka dalam tafsirnya menjelaskan mengenai surat Al-Anbiya ayat 30, yaitu pada awalnya alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang berpadu satu. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi. Setelah peristiwa pemisahan tersebut, maka langit itu berupa asap atau gas. Setelah peristiwa pemisahan tadi, maka langit dan bumi terus-menerus mengembang dan bergerak. Mengenai proses pemisahan tersebut, Hamka tidak menjelaskan secara detail dan penelitian ini. Dengan begitu, penulis menguraikan pendapat mufasir lain untuk menjelaskan proses pemisahan tersebut, sedangkan awal penciptaan bumi dalam teori Big Bang dijelaskan bahwa seluruh ruang angkasa terjadi dari satu ledakan raksasa. Jadi awal penciptaan yang dimaksud Hamka di sini sejalan dengan awal penciptaan bumi yang terdapat dalam teori Big Bang, yaitu alam ini terjadi setelah ledakan raksasa atau dari ledakan tersebut terciptalah planet-planet, salah satunya planet bumi. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air dan seterusnya. Adapun langkah metode yang penulis gunakan yaitu menetapkan masalah yang akan dibahas, mempelajari beberapa ayat yang penulis uraikan, memahami munasabah ayat, melengkapi ayat dengan hadis jika ada, menjelaskan penafsiran mengenai ayat tersebut. Setelah diteliti, langkah yang penulis gunakan mengacu kepada metode maudu'i atau tematik, yaitu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu. Selain itu, penulis juga menganalisa ayat-ayat yang membahas tentang konsep-konsep penciptaan bumi. Kemudian dijelaskan bagaimana pandangan Hamka mengenai ayat tersebut. Penafsiran Hamka. Pada bagian ini, penulis akan membahas beberapa ayat saja, namun yang terjadi acuan atau fokus pengkajian yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 30 sebagai berikut. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga yang beriman? Mengenai asbab nuzul, ayat ini tidak mempunyai asbab nuzul. Adapun munasabahnya yaitu setelah ayat-ayat yang sebelum berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik bersifat akli yang dapat dicerna oleh akal maupun yang nakli yang bersumber dari kitab suci. Maka kini kaum musyrik diajak untuk menggunakan nalar mereka sampai kepada kesimpulan yang sama dengan apa yang dikemukakan. Nalar mereka digugah oleh ayat tersebut dengan menyatakan, dan apakah orang-orang yang kafir itu belum juga menyadari apa yang telah kami jelaskan melalui ayat yang lalu, dan tidakkah mereka melihat dengan mata hati dan pikiran sejelas pandangan mata bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan dari air yang tercurah dari langit dan terdapat di dalam bumi dan yang terpancar dalam bentuk sperma segala sesuatu hidup. Maka apakah mereka buta sehingga mereka tiada juga beriman tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan apakah orang kafir tidak melihat, artinya apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kodrat dan iradat yang sempurna dari Allah dan kekuasaan yang mutlak tidak ada batasnya atas segala yang wujud ini. Tidaklah mereka tahu bahwa Allah itu bebas berbuat sekehendaknya, tidak dicampuri oleh siapapun. Kalau mereka mengetahui ini, tidaklah mereka akan menyanyiakan diri dengan memuja dan menyembah yang lain.
Para ahli tafsir pun telah menafsirkan ayat ini menurut perkembangan pengetahuan yang ada pada zamannya. Sebagaimana yang Hamka uraikan dalam tafsirnya menurut Ibnu Katsir, beliau menafsirkan bahwa langit yang banyak itu terdiri dari 7 patalat langit. Dan bumi kita ini juga asal mulanya adalah berpadu satu, saling berhubungan, berpilin-pilin, maka lama-kelamaan keduanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 petala langit naik ke atas, 7 petala bumi turun ke bawah. Di antara langit yang terdekat bumi, yaitu langit dunia dengan bumi ini dipisahkan dengan udara atau hawa, maka langit pun menurunkan hujan dan bumi pun menumbuhkan tumbuhan. Potongan ayat selanjutnya pada surat Al-Anbiya ayat 30 tadi, yaitu dan kami jadikan dari air tiap-tiap suatu yang hidup. Selanjutnya Hamka menafsirkan potongan ayat ini merupakan penjelasan yang amat penting dari Allah mengenai sebab-sebab adanya hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tersusun dari air. Namun kadar air pada tiap-tiap makhluk hidup berbeda-beda satu sama lain. Jadi air adalah asal-usul kehidupan. Para ahli menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari 80% air. 70% tubuh manusia tersusun dari air, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa air lebih dari 4 hari. Adapun tumbuh-tumbuhan, terbukti mereka makan dari air, bukan dari tanah. Hal ini juga dijelaskan Hamka dalam surat An-Nur ayat 45, yaitu yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lainnya berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat ini Hamka menjelaskan bahwa Allah menyatakan seluruh binatang yang melata sampai yang berkaki 4 di atas bumi ini Allah jadikan semuanya daripada air. Maka datanglah pertanyaan di akhir ayat, apakah mereka tidak juga hendak beriman? Hamka menafsirkan dan menguraikan maksud potongan ayat tersebut, yaitu sekarang ini sangat maju penyelidikan orang tentang rahasia alam. Sepatutnya berimanlah mereka dan bertambah iman. Namun dalam kenyataannya mereka bertambah kafir, bertambah sombong. Oleh sebab itu bagi seorang muslim dan mukmin sejatinya isyarat-isyarat dalam kitab sucinya, jika dipertemukan dengan hasil selidiki manusia, seharusnya semakin meningkat imannya kepada Allah. Selain ayat di atas, masih ada konsep penafsiran Hamka tentang ayat-ayat penciptaan bumi menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Di antaranya yaitu ketika Hamka menafsirkan kata sitati ayam yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 54 sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, penciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa Arab, hari itu dapat diartikan juga zaman atau masa. Maka dapat disimpulkan maksud ayat di atas berdasarkan arti lain dari hari dalam bahasa Arab dan kemajuan penyelidikan ilmu, bahwa kejadian alam semua langit dan bumi adalah melalui 6 masa. Zaman pertama bahwa semuanya masih merupakan uap atau kabut. Dari kabut itulah timbul satu pecahan kecil yang kemudian terbentuk jadi bumi. Zaman kedua uap telah berselisih menjadi air. Zaman ketiga mulai timbul yang kering, yang kelaknya akan berkumpul menjadi bukit-bukit dan gunung-gunung. Zaman keempat mulailah kelihatan hidup dalam air, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang. Zaman kelima, keenam sampai sebagai yang sekarang ini. Ketika menafsirkan ayat di atas, Hamka juga menjelaskan bahwa hasil penyelidikan ilmiah yang menyatakan bahwa asal-usul materi kejadian bumi dan langit itu mulanya ialah semisal asap saja, yang kemudian berpisah-pisah menurut hukum daya tarik yang selalu bergerak, mengumpul dan memisah melalui proses jutaan tahun. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 diterangkan pula bahwa pada asal mulanya langit dan bumi itu adalah sekepal, kemudian dipisahkan oleh Allah di antara keduanya. Inilah yang dikatakan oleh penyelidik ilmu alam tentang dahulunya masih chaos atau ketidakteraturan, kemudian membentuk diri menjadi matahari sebagai induk asal. Lalu terjadilah bintang-bintang, dan di antara bintang-bintang itu ialah bumi. Jadi di sini penulis menjelaskan analisanya mengenai hasil penafsiran Hamka tentang proses penciptaan bumi dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Setelah penulis menguraikan penafsiran Hamka dan beberapa pendapat mufassir lainnya mengenai ayat yang menulis teliti serta mengenai teori Big Bang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori Big Bang tersebut sejalan dengan teori yang ada dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Yang mana pada ayat tersebut memang proses penciptaan bumi itu
awalnya langit dan bumi itu menyatu lalu Allah pisahkan, sedangkan dalam teori Big Bang penciptaan bumi dan alam itu awalnya terjadi karena suatu ledakan yang mengakibatkan terbentuknya materi, energi, planet-planet, dan yang lainnya. Setelah peristiwa Big Bang, maka muncullah awal kehidupan di muka bumi. Kemudian terdapat kesesuaian antara penafsiran Hamka dalam surat An-Nur ayat 45 dengan mendapat para ahli biologi. Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa awal kehidupan di bumi ini berasal dari air. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli biologi sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Setelah itu, Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa terciptalah berbagai macam binatang sampai kepada jenis manusia. Begitu juga menurut para ahli biologi yang telah menulis jelaskan sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.